Halo, Kring, kring. Hello. Shalom. Kita berjumpa lagi mitra kerja Bapak Yahweh dalam organisasi GPF dimanapun berada di seluruh tanah air dan di luar negeri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema wanita yang kuat dan bijaksana. Rumah tangga yang membangun adalah Bapa Yahweh Elohim sendiri. Dan wanita diciptakan oleh Bapa Yahweh dari tulang rusuk Adam, bukan tulang rusak, tapi tulang rusuk. Dengan tujuan supaya wanita, supaya perempuan menjadi kawan penolong yang sepadan, bukan perongrong. Diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk Adam, untuk pria, untuk laki-laki, bukan sebagai perongrong. Sekalipun sebagai penolong, tetapi wanita didesain oleh Bapa Yahweh sebagai penolong yang sepadan. Dengan kata lain, bahwa wanita diciptakan sebagai penolong yang sepadan untuk laki-laki, untuk pria, peranannya tidak kecil, tidak remeh. Peranannya sangat penting di dalam rumah tangga. Oleh sebab itulah, pada kesempatan ini saya menyampaikan firman Tuhan tentang wanita yang kuat dan bijaksana. Di dalam kitab suci, 1 Samuel 25, di situ dikisahkan ada satu keluarga, namun memiliki dua kepribadian yang kontras, yang bertolak belakang, dan itu terlihat sangat mencolok sekali. Kita akan belajar kisah dari seorang wanita yang patut menjadi teladan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga, khususnya saudara sebagai seorang ibu rumah tangga. Di dalam kitab suci dikatakan ada satu keluarga kaya yang tinggal di Maon, dan suaminya ini adalah keturunan dari Kaleb. Bapak ini punya perusahaan di Karmel. Dia punya peternakan yang luas dan juga sekaligus punya perusahaan penghasil wol. Jadi bapak ini sangat kaya harta dan juga kaya ternak. Di dalam kitab suci dikatakan bahwa nama dari bapak yang tinggal di Maon ini bernama Nabal. Dan mari kita lihat kepribadian daripada Nabal ini. Nabal dikisahkan di dalam kitab ini bahwa Nabal adalah orangnya itu bebal. Nabal artinya bebal. Sesuai dengan namanya, demikianlah karakternya. Nah, bebal itu artinya dia adalah sebagai seorang pria, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang bapak yang bodoh, sukar memahami, mengerti sesuatu hal ketika orang memberikan keterangan, tidak tajam pikiran. Itu tentang Nabal. Lalu ditulis di dalam kitab suci, Nabal itu orangnya kasar, seorang pria yang kasar, seorang suami yang kasar. Dijelaskan pula di dalam kitab suci bahwa Nabal itu orangnya jahat. Orangnya jahat. Jadi kita bisa melihat bagaimana sosok seorang Nabal ini. Yang keempat, di situ dikatakan dalam ayat yang ke-36 bahwa Nabal itu adalah seorang pemabuk. Seorang pemabuk. Lalu selanjutnya kita bisa melihat bahwa Nabal itu adalah orang yang suka mengutuk. Jadi mulutnya itu mudah sekali mengutuk, mudah sekali memaki. Kitab suci juga lebih jelas lagi mengungkapkan siapa itu diri Nabal, pribadi Nabal. Dia adalah orang yang dursila. Dursila itu adalah orang yang jahat, laki-laki yang jahat, suami yang jahat,
buruk tabiatnya, buruk budinya, buruk kelakuannya. Itu terdapat di dalam Fatsal 25 ayat yang ke-17. Mari kita melihat sosok dari istrinya. Di dalam kitab suci tidak diberikan informasi kenapa istrinya yang bernama Abigail itu sampai menikah dengan Nabal. Karena sifat karakter dari Nabal dengan istrinya itu sungguh sangat bertolak belakang. Nah, kita akan melihat bersama-sama sosok profil istri daripada Nabal yang bernama Abigail. Kita melihat di dalam ayat-ayat kitab suci dijelaskan bahwa Abigail adalah orang yang bijak dalam bertindak, bijak di dalam bertutur kata. Suatu saat ketika Nabal sedang melakukan pengguntingan bulu domba, hal ini didengar oleh Daud yang waktu itu masih belum menjadi raja. Lalu Daud menyuruh utusannya untuk datang kepada Nabal. Tolong kamu datang ke Nabal, katakan, aku Daud anak Isai. Selama ini kami ada di padang gurun, tidak pernah mengambil ternakmu, tidak pernah mengganggu ternakmu. Bahkan ternakmu itu menjadi aman, tidak ada orang yang merampok karena kehadiran kamu. Nah, oleh karena saat ini engkau sedang melakukan pengguntingan bulu domba, maka berikanlah bagian untukku. Lalu disampaikanlah kepada Nabal, dan apa respon daripada Nabal? Aku tidak kenal siapa itu Daud anaknya Isai. Bagaimana mungkin aku bisa memberikan hartaku, uangku kepada orang yang tidak kenal? Dan Nabal tidak memberi apa-apa. Akhirnya utusan Daud ini kembali dengan tangan hampa dan menyampaikan semuanya itu. Ketika Daud diberi kabar kalau ketika Nabal itu menghina dia, bahkan tidak memberikan apapun, maka Daud menjadi marah pada waktu itu. Kok Nabal ini nggak tahu terima kasihnya? Saya nggak pernah mengambil domba-dombanya, ternaknya, tidak pernah merampas. Bahkan kehadiran kami itu bagaikan pagar tembok berkeliling melindungi perusahaannya. Tapi ketika saya minta bagian, dia tidak memberi. Maka Daud mengambil keputusan, sebelum fajar menyingsing, maka seluruh isi rumah dari Nabal tidak akan ada yang hidup. Ketika Daud marah mengucapkan kata-kata ini, pegawai daripada Nabal ini mendengar. Wah, mereka dalam bahaya. Oleh sebab itu, pegawai ini dia segera berlari ke rumah Nabal, bukan di Karmel. Rumah Nabal di Maon, kalau perusahaannya dan ternaknya itu ada di Karmel. Dia lari ke Maon untuk menemui istri daripada Nabal yang bernama Abigail. Dengan tergesa-gesa dia mengatakan, Tuhan putri, Daud akan melakukan satu tindakan membantai kita semuanya. Masalahnya ketika utusannya datang untuk minta sesuatu, Nabal tidak memberi, bahkan marah-marah. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Adonai Yesua HaMashiach. Kalau kita melihat Abigail itu parasnya cantik, orangnya baik hati, tapi menikah dengan sosok yang bertolak belakang, yang kontras. Ketika dia mendengar satu ancaman bahwa akan terjadi pembantaian di keluarganya, kalau dia bukan seorang istri yang baik, tentu dia akan berpikir, syukur, puji Tuhan, biar mati sana orang jahat, orang kasar. Siapa yang betah dengan suami yang kasar, suka mati?
nggak punya tata krama, nggak ada yang betah, saudara. Dan ketika ada kesempatan suaminya ada yang mau membunuh, dia punya kesempatan untuk nikah lagi, atau dia lari lebih dulu dari rumah itu supaya lolos dari pembantaian. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Abigail. Abigail menyadari seburuk apapun, Nabal sudah menjadi suaminya, bagian dari hidupnya. Bahkan kitab suci mengatakan laki-laki dan perempuan kalau sudah disatukan oleh Bapa Yahweh, mereka bukan lagi dua tetapi satu. Satu komitmen, satu pola pikir, seia, sekata. Oleh sebab itu, ketika Abigail, suami dan seluruh keluarganya mengalami bahaya, dia tidak lepas tangan. Sebagai seorang wanita yang bijak, maka Abigail mengambil satu langkah. Kita akan melihat beberapa yang ditulis di dalam kitab suci mengenai Abigail ini. Ya, di dalam ayat yang ke-3b, di situ dikatakan Abigail itu cantik parasnya. Perempuan itu bijak dan cantik. Lalu di dalam ayat yang ke-23, di situ dikatakan bahwa Abigail itu rendah hati. Ya, rendah hatinya seperti ini. Bijaksananya, ketika keluarganya mengalami ancaman, dia tidak tinggal diam, tetapi dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Bagaimana caranya menyelamatkan rumah tangganya. Bukan menutupi kesalahan suaminya, tetapi mengatasi dampak dari perbuatan suaminya. Lalu dia membuat masakan yang enak-enak, mengambil beberapa bahan-bahan pokok makanan di gudangnya, dan kemudian dia membawa para pekerjanya untuk membawa bekal yang akan dipersembahkan kepada Daud. Ya. Ini merupakan satu langkah cara Abigail mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dalam ayat yang ke-27 di situ dikatakan bahwa Abigail membawa bahan-bahan makanan yang akan diberikan kepada Daud. Saudara, ketika sampai di tempat tujuan, Abigail melihat Daud. Abigail sebagai seorang kaya, dia tidak mempertahankan gengsinya karena dia menyadari bahwa dia dalam masalah. Kemudian ketika dia melihat Daud, Abigail turun dari keledainya. Dia bukan hanya turun, tetapi dia tunduk merendahkan diri. Dia mengatakan minta ampun atas sikap suaminya yang kasar, yang salah di dalam menanggapi utusan daripada Daud. Melihat sikap yang seperti itu, saudara, Daud tidak sampai hati. Seorang yang cantik, yang kaya, tapi mau merendahkan diri demi suaminya yang bebal, demi terselamatkannya rumah tangganya. Dan ini sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Jadi bijaksana, cantik bijaksana. Ini namanya cantik luar dalam, bukan hanya cantik wajahnya, tetapi cantik juga kerohaniannya, hatinya. Kalau zaman sekarang banyak wanita cantik, tapi kelakuannya tidak cantik. Tetapi kita bisa melihat Abigail ini, dia cantik parasnya, bijak tingkah lakunya, dan juga memiliki kerendahan hati. Kalau kita melihat, saudara, ketika Abigail merendahkan diri di bawah kaki sujud kepada Daud, Daud tidak lagi memiliki niat ingin membantai keluarga daripada Abigail. Lalu Abigail mengucapkan kata-kata minta ampun. Setelah itu, dijauhkanlah tangan daripadamu untuk membunuh orang yang jahat. Engkau itu orang yang diurapi Tuhan. Engkau itu orang baik. Tuhan akan mengangkat engkau.
Jadi dijauhkan tanganmu untuk melakukan perbuatan yang nggak baik, membunuh orang yang memang orangnya bebal. Jadi kalimat-kalimat yang dipakai untuk melunakkan hati Daud itu adalah kalimat-kalimat yang bijak, kalimat yang luar biasa. Dan itu semuanya dilakukan untuk menyelamatkan suami dan keluarganya. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa, sampai akhirnya Daud berkata seperti ini, terpujilah Yahweh. Yahweh telah menolong aku, tidak membunuh oleh karena kata-kata bijak daripada Abigail. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Tadinya Daud hatinya kemeropok, marah, ingin melakukan pembantaian, tetapi akhirnya dibuat tidak jadi, diurungkan niatnya karena kata-kata bijaksana. Seorang istri itu seperti itu. Kalau misalnya suaminya marah dengan seseorang, saudara jangan malah nambah-nambahin. Oh benar Pak. Nah akhirnya suami saudara mengambil cara-cara yang salah. Beda dengan Abigail. Ketika Daud tidak melakukan sesuatu yang keliru, yang salah, bagaimana dia meredamkan hati daripada Daud. Amsal 15 ayat yang pertama mengatakan, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Nah, oleh sebab itu kita bisa belajar banyak daripada Abigail ini. Kita melihat sikap Abigail yang berikutnya, bahwa Abigail adalah seorang yang sabar, setia, sabar menghadapi sikap daripada Nabal. Saya percaya saudara, ketika saya memberikan keterangan tentang bagaimana sifat Nabal ini, gak ada orang perempuan yang mau punya suami yang model kayak gitu. Tetapi Abigail dapat bertahan. Berarti Abigail itu adalah orang yang sabar, setia, ulet, mampu menghadapi dan bertahan menghadapi Nabal. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Saya percaya kalau ada wanita-wanita Nasrani di GPF memiliki karakter seperti Abigail, maka kata perceraian itu tidak akan ada. Dia bisa dipakai oleh Bapak Yahweh memenangkan suaminya kalau suaminya belum bertobat, menyadarkan suaminya. Kalau suaminya yang model kayak Nabal disadarkan, dia akan sangat bersyukur diberi oleh Bapak Yahweh seorang istri seperti Abigail. Ya, jangan seperti istri zaman sekarang jadi provokator. Kita itu diciptakan bukan dari tulang rusak, bukan sebagai perongrong yang menjatuhkan, menjerumuskan suami kita. Tapi bagaimana harkat martabat suami kita melalui sikap tingkah laku daripada para istri, suami kita disegani dan dihormati oleh banyak orang. Kita melihat juga saudara, bahwa Abigail itu adalah orang yang beriman. Terbukti dari kata-kata yang diucapkannya memberi nasihat kepada Daud. Dan sungguh sesuatu hal yang luar biasa. Jadi dari kisah di 1 Samuel 25 ini saya boleh mendapatkan berarti Abigail adalah seorang pribadi yang takut akan Bapak Yahweh. Seorang pribadi yang hidupnya saleh. Dia tunduk kepada otoritas hukum Taurat. Sehingga dari tutur kata, sikap, tingkah lakunya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pribadi yang benar-benar takut akan Bapak Yahweh. Seorang istri yang punya profil karakter seperti Abigail ini, apa kata kitab suci? Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dan kemudian kita loncat ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakap, istri yang bijak, istri yang kuat, istri yang tidak cengeng, istri yang tidak menjadi troublemaker, itu lebih berharga dari permata.
Permata nggak disandingkan dengan seorang istri yang bijaksana, nggak akan ada artinya, karena dia lebih daripada permata. Dan kiranya istri yang bijaksana itu adalah saudara yang mendengarkan kering halu pada saat ini. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Yahweh dipuji. Jadi saudaraku yang saya kasihi, dimanapun mitra kerja Bapak Yahweh berada, biarlah kita menjadi seorang wanita, seorang perempuan yang benar-benar seperti yang Tuhan inginkan. Dia diciptakan menjadi penolong dalam rumah tangganya, khususnya bagi suaminya. Sehingga kehidupan saudara itu sungguh-sungguh memuliakan nama Bapa Yahweh sebagai seorang istri atau sebagai seorang ibu dalam sebuah rumah tangga. Karena engkau diciptakan, perananmu itu tidak remeh. Engkau diciptakan dari tulang rusuk. Artinya tulang. Wanita itu diciptakan dari tulang. Tulang itu dibanting, dia tidak hancur, dia kemelotak. Artinya tahan banting, ulet, nggak mudah rapuh. Kalau dia mengalami masalah, kesulitan, dia datang kepada Tuhan, itulah kekuatannya, andalan hidupnya. Bukan dia minta perhatian orang lain. Engkau wanita, dimanapun engkau berada, engkau adalah orang yang kuat, orang yang bijaksana, orang yang diberkati Bapa Yahweh untuk mendampingi suami dan anak-anakmu, supaya suami dan anak-anakmu tetap hidup di dalam takut akan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh memberkati.